Baik, selamat sore keluarga Philadelphia Ministry. Shalom. Shalom, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita boleh bertemu kembali. Saya percaya apapun keadaan kita saat ini, Tuhan izinkan kita untuk datang dan hadir di tempat ini, karena roh Tuhan yang pimpin kita untuk menyembah dan memuji tempat di tempat ini. Mari saudara kita bersatu hati dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, selamat sore Tuhan. Terima kasih buat sepanjang penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami ingin menikmati ibadah kami Tuhan. Biarlah Bapa Kau ikut serta dan ikut campur dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami percaya Bapa, ibadah kami bukan ibadah sekedar rutinitas. Ibadah kami bukan sekedar ibadah yang biasa-biasa saja. Tapi kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami boleh menerima berkat Tuhan. Kami akan menerima mujizat Tuhan ya Tuhan, yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau angkat satu pujian hanya di dalam nama-Nya. Haleluya. Yes. Kami
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah kami ya Bapa, kami mau nikmati pujian penyembahan kami padamu Yesus. Kami menikmati terus Tuhan kuasa-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu sepanjang hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan masuk di hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita buat penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang setia. Mari kita katakan, Bapakku yang baik.
besar Tuhan. Kami imani Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan Engkau, bukti cinta-Mu buat hidup kami. Amin Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi pertanggungjawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Setangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yesus, terima kasih. Mari kita nikmati sama-sama katakan, Kau telah buktikan. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu.
sembah, kami tinggikan. Hanya Kau Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah bagi kami semua di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Adalah satu kehormatan ketika kami datang duduk diam untuk dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau puji-pujian Engkau sudah terima bagai dupa yang berbau harum, maka firman-Mu akan Engkau nyatakan bagi kami semua. Yang rahasia disingkapkan oleh Tuhan, yang kami tidak mengerti dibukakan terang benderang oleh Tuhan. Dan biarlah kami benar-benar menikmati anugerah Tuhan yang benar firman-Mu. Hamba terbatas Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Hikmat pewahyuan Tuhan turun atas hamba. Sembunyikan hamba jauh dari belakang salib kemuliaan Tuhan, dan biar Kau yang nampak ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Siaplah kami dengan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap dan semangat dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Saya sangat bersuka cita hari ini saudara. Walaupun dari kemarin sore saya dari Kutai Barat, dari Kalimantan Timur, kami kalau sudah tahu jalannya ya, 12 jam sampai di Balikpapan, baru nyambung lagi ke Yogyakarta saudara. Saya merasakan bagaimana ada sesuatu yang luar biasa Tuhan beri dalam hidup saya. Terima kasih kepada abah saya, Abah Pendeta Daniel, yang sudah memberi kesempatan hari ini. Saya tidak bermimpi bisa datang ke Yogyakarta. Waktu yang lalu Abah berkunjung ke saya di Kalimantan Timur. Saat ini saya bisa balas kunjungan, saudara, bisa datang ke Yogyakarta. Puji Tuhan, dan saya bersyukur saudara, saya hari ini bukan sendirian. Saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Boy Kilingnya. Boleh berdiri Bapak Pendeta? Mungkin sudah kenal, ini senior saya saudara. Luar biasa, terima kasih. Dan ada ketua sinode juga, saya lupa tanya tadi namanya saudara. Ini saya di hadapan hamba Tuhan yang luar biasa. Abah Daniel itu adalah pimpinan kami di pusat sebagai salah satu yang dipercayakan masuk dalam penginjilan pusat Gereja Betel Indonesia saudara. Saya jujur secara manusia terbatas, tapi saya merasakan bagaimana Tuhan gak pernah terbatas untuk bawa kita kepada level demi level yang Tuhan inginkan saudara. Amin. Haleluya. Perkenalkan, nama saya Pendeta David James Tigau. Biasa dipanggil Pak Pendeta David, kadang-kala ada panggil Pak Pendeta James. Macam-macam saudara orang panggil, terserah mereka. Suka-suka mereka sama dengan suka-suka Tuhan. Haleluya. Mungkin kalau orang lihat saya, lihat dari depan seperti masih bujangan, saudara, belum punya istri. Kayaknya seperti itu ya. Tapi saya sudah punya istri saudara. Dan anak saya juga sudah 3. Satu sudah SMA, satu SD kelas 5, ini naik kelas 5. Dan satu sudah TK, masuk TKB saudara ya. Anak saya 3, walaupun muka saya masih seperti anak-anak begini saudara. Haleluya. Jadi saya sebagai seorang gembala juga saudara ya, bukan hanya sebagai pendeta GB, tapi juga sebagai seorang gembala jemaat. Abah sudah pernah melayani tempat saya, dan saya bersyukur saudara bisa hadir di tempat ini. Ini kemuliaan Tuhan. Saya lihat tadi sebelah Abah, wow, jemaatnya keren-keren, luar biasa. Ibadahnya juga keren, nggak perlu AC, luar biasa. Ini AC alam diberikan oleh Tuhan. Amin saudara. Bebas COVID saudara. Kalau AC diputar-putar di situ, masuk ke hidung kita, keluar ke telinga, selesailah kita saudara ya. Tapi perlindungan Tuhan itu sempurna. Amin. Saya kira tidak perlu saya ceritakan tentang diri saya, karena hari ini saya harus berbicara tentang siapa itu Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, yaitu membangun nilai luhur dalam keluarga. Karena Gereja Betel Indonesia mengenal bulan Juni adalah bulan keluarga, maka hampir sepanjang bulan Juni saya bicara tentang keluarga saudara. Karena saya percaya bahwa kekristenan bukan hanya pribadi seorang diri saja, tapi dia butuh keluarga yang ada dalam lingkungan hidupnya. Kita juga ini adalah keluarga-keluarga Tuhan yang saling mensupport, saling beri semangat, saling memberikan motivasi di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin bisa ditanggakan sudah ya? Sudah. Oke. Oh ya sudah ya. Baik saudara, mari kita buka dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7.
Kalau tidak keberatan, mari kita bangkit berdiri kembali dengan kasih Kristus. Kita baca ganti-gantian ayat ini sampai yang ke-7. Kita akan membacanya, saudara. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya baca yang pertama, firman Tuhan bilang begini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, saudara. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya kamu lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau perhatikan. Sama-sama yang 7, kita baca bersama. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana tema kita itu membangun nilai luhur dalam keluarga, maka saya percaya bahwa nilai-nilai yang bisa kita artikan sebagai prinsip atau sebagai cara yang harus dijunjung tinggi, yaitu nilai-nilai kerajaan sorga, saudara. Dan di sini, saudara, ada beberapa nilai yang sangat penting yang harus dijunjung tinggi dan dihidupi oleh umat Tuhan atau orang percaya. Yang pertama, saudara, yang pertama yaitu memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu, saudara. Kita tahu bahwa kita harus memperhatikan perintah Tuhan terlebih dahulu. Kalau ada rumah tangga Kristen gak perhatikan perintah Tuhan, maka saya percaya dia akan menjadi Kristen yang ragu-ragu, Kristen yang hanya beribadah tapi tidak melakukan perintah Tuhan. Sekarang kan banyak Kristen yang seperti itu. Di gereja haleluya, di luar halilintar. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu, anak saya ada 3 ya. Saya kalau ngomong sama anak saya gak perlu banyak-banyak teriak. Cukup mata saya sedikit besar, baru saya bilang, udah tahu papi pesan apa. Jujur, saudara, saya bicara sama anak saya itu tegas tapi juga lembut, saudara. Ada waktunya saya tegas untuk bicara, tapi ada waktunya lembut. Sama istri juga sama. Istri saya tahu kalau saya lagi marah. Wah, masa pendeta marah-marah? Bilang pendeta marah-marah. Pendeta juga ada waktunya dia marah, tapi ada waktunya juga dia terus menerapkan akan kasih. Marah dalam artian bukan marah membenci, saudara. Bukan. Tegas dalam artian yang lebih ketat, yang lebih mantapnya begitu kira-kira ya. Waktu saya menikah, saudara, saya melamar istri saya karena saya seorang pendeta hamba Tuhan. Tahu aja kalau hamba Tuhan dulu belum segagah ini, saudara. Masih hitam, kurus, waduh, nada modelnya. Rambut juga apa? Belum sekeren ini. Sekarang guntingnya di salon. Belum, saudara. Dulu teman gunting, entah belurus ke sini rambutnya, entah bengkok, nggak apa-apa. Waktu saya lamar istri saya tanya begini sama keluarga saya. Saya bilang, tante, saya menikahi anak tante. Mertua saya tengok saya dan dia bilang begini, hah? Mau nikahi? Bu, kerja apa? Ya pendeta, saya bilang. Loh, kalau pendeta bisa nggak hidupin anak saya? Saya bilang, tante, saya punya 2 hektar. Rumah bapak sudah punya 2 hektar, saudara. Saya bisa hidupin anak tante dengan 2 hektar. Di mana 2 hektar? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Wah, mertua saya jadi malu, saudara. Orang Manado kalau lihat yang begitu, saudara.
Dia diam, dia mikir-mikir betul juga ya. Saya tanya sama dia, pernah nggak lihat pendeta melarat juga? Oh sering, dia bilang. Tapi percayalah, anak tante nggak akan melarat kalau hidup dengan hamba Tuhan yang gagal begini. Malaikat aja naksir, apalagi anak tante. Iya kan? Terus malaikat aja naksir, model begini. Berhenti nih. Nah. Tapi kita harus sadar bahwa bagaimana kita harus memperhatikan perintah Tuhan supaya kita bisa menanamkan nilai luhur. Anak saya ajarkan doa sekarang. Hal yang kecil sekarang. Saya ajarkan doa. Sion, ikut papi doa. Iya, Pi. Dari sejak dia masih umur 1 tahun tak ajarin doa. Sekarang bisa doa sendiri. Umur 5 tahun. Bisa doa. Doa makan, doa tidur, doa di doa perkumpulan jemaat. Sion, kamu doa. Biar doanya lari kanan apa, lari kiri, naik pohon mangga, turun pohon tomat, gak apa-apa. Tuhan ngerti, malaikat juga sampai pusing catat apa dia maksud ini. Tapi Bapak di surga ngerti setiap kebutuhan saudara. Amin. Nilai luhur yang kita harus tanamkan itu saudara. Kalau kita lihat baik-baik di sini saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau apa? Perhatikan. Jadi sebelum anak-anak dapat didikan untuk hidup dalam nilai kerajaan sorga tadi, kita sebagai orang tua tahu pertama-tama harus memperhatikan nilai terlebih dahulu. Memperhatikan arti, menaruh perhatian, nilai-nilai dihidupi tertentu dapat dilihat oleh anak-anak kita. Jadi sama seperti Bapak Gembala kita di sini, kan dilihat anaknya, jangan lihat kecil. BPH, BPP, GBI itu pakai sampai ke mana saya lihat. Aduh, saya bilang ini abah diam-diam sama saya jadi malu saudara. Berkunjung sama saya di Kalimantan Timur, saya pikir cuma Gembala Yogyakarta saudara. Alat dia, ternyata beliau juga adalah pimpinan kami di penginjilan pusat. Saya malu saudara. Apalagi yang model begini, aduh saudara, Gembala di pedalaman saudara ya. Cuma bedanya aja percaya diri 12 kali saudara. PD 12 kalau orang lebih kenal ya. Iya, Pak Ketua Sinode. Daripada nak PD sudah tinggal di hutan lagi kan. Kita percaya diri saja. Katakan sama Tuhan, Tuhan beri aku kepercayaan diri untuk aku harus ada di tengah-tengah pengembala. Saya mengembalakan itu usia 23 tahun saudara. Sudah mulai mengembalakan. Waktu saya mengembalakan, orang lihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aduh, kepala model begini. Kalau untung tak jadi gembala di Ambon. Kalau di Ambon dibilang, Bapak Gembala, kau belum lahir, saya sudah jadi Kristen. Itu kali Ambon. Untung di Kalimantan Timur saudara. Syukur Bapak ya, kita jadi gembala di Kalimantan Timur. Dibimbing, dibina, digembalakan juga oleh pemimpin-pemimpin gereja saudara. Dibawa Tuhan pada level-level yang kadang-kadang tidak mengenakan. Tapi disitulah saya mengajarkan kepada jemaat saya supaya mereka setia sekalipun mereka dalam pergumulan yang besar. Sekalipun mereka mengalami tantangan ujian, nilai-nilai yang harus kita pegang yaitu nilai firman Tuhan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Siapapun kita di sini, kalau kita menjadi keluarga Kristen, mari jadi keluarga Kristen yang baik terhadap suami, terhadap istri. Kalau ada istri yang nggak taat terhadap suami, nggak tunduk saudara ya, tunduk di sini dalam pengertian menghormati suami. Kalau dia sudah ngerti firman, pasti dia tunduk terhadap suaminya. Yang ibu-ibu boleh bilang amin. Ibu-ibu bilang masa cuma kami pak, bapak-bapak lagi dikasih tahu itu. Ya, saya juga mau kasih tahu. Untuk bapak-bapak, kasihlah siapa? Istrimu. Mentang-mentang dia sudah jadi istri kita, baru bilang, Susi, dari panggil mamanya lagi. Susi, iya pak, kopi. Istrinya bilang ini kemarin di waktu lamar, gagal abah. Dikasih cincin 12 gram, kalung 30 gram seperti rantai anjing. Baru macam-macam yang dikasih. Belum lagi yang sesajen dan segala macam teteh bengek. Belum lagi sertifikat tanah dan mobil yang masih dikredit juga kadang-kadang. Dikasih. Setelah sudah dinikahi, ini saya bicara yang tak punya nilai. Setelah dinikahi, ya panggil istrinya. Susi, kopi.
Susi yang yang tunduk terhadap suami, yang rajin ke gereja, apalagi rajin bawa WL, dia bikinkan kopi. Nggak apa-apa. Untung dengar firman Tuhan kemarin, dibikinin kopi. Suaminya yang nggak rajin ke ibadah karena nggak punya nilai kerajaan Allah, beda sifatnya. Tapi ketemu yang suami datang ke ibadah hari ini, dia pulang rumah, dia nggak panggil Susi lagi istrinya, dia berubah, dia panggil mama, mau minum apa? Kopi, teh, atau susu. Enak sekali saudara ya. Kalau kita punya suami yang begitu saudara, saya percaya ibu punya kerinduan, punya bapak-bapak yang idaman seperti itu. Katakan amin buat ibu-ibu. Dengar itu bapak-bapak, dengar kalau istri kita di sebelah kanan atau kiri tadi bilang amin, nah itu sudah dia merindukan itu ya. Jadi jangan sampai pulang rumah masih suruh seperti istri kita pembantu, atau suami kita dijadikan pembantu, begitu Pak ya. Bapak bilang, kok Bapak malah tahu? Betul Pak, di rumah saya dimarah-marahin istri, di gereja dimarahin pendeta. Aduh, untung pendeta yang hari ini juga gak mau marah-marah Pak, karena kita punya karakter Kristus. Amin. Istri saya udah tahu, saya kalau udah pulang rumah dia bilang, Pak mau minum apa Pak? Teh. Gak perlu yang mahal saudara, teh aja cukup. Teh yang keluar bukan cuma teh, ada biapung yang keluar. Aduh senang sekali saudara. Kalau suami yang model begini saudara, ya sampai istri nggak keluarkan biapung, keterlaluan model begini ya. Sama seperti saya bilang tadi, malaikat aja sampai naksir begini saudara, apalagi istri sendiri. Amin. Amin. Amin saudara ya. Baik, yang kedua saudara, saya nggak mau panjang-panjang. Apa lihat cepat saudara, jangan lama. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita sangat penting untuk menjunjung tinggi nilai dalam kehidupan ini. Yang kedua saudara, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang di rumah tangga suami istri. Kalau suamimu nggak tahu firman, diajarkan berulang-ulang. Perlu nyanyikan lagu-lagu yang kira-kira bisa mengubah karakternya. Kalau suami-suami pintar nyanyi, nyanyikan lagu-lagu yang rohani di rumah Anda. Jangan nyanyi lagu yang putus asa selalu, semangat selalu, ada semangatnya sudah. Nyanyi yang rohani. Nyanyi yang rohani di rumah. Cuci piring pun nyanyi rohani. Menyenangkanmu. Oh, bersih tuh piring itu. Senangkanmu. Putar air besar-besar. Hanya itu kerinduanku. Saya percaya saudara, suami saudara yang lihat dari belakang dia ngintip, dia bilang gini, istri saya cuci piring aja pakai segala pujian. Suami bisa bertobat gara-gara suara saudara yang selalu memuji Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang mau rindu suami saudara berubah, katakan amin. Amin. Dengar tuh bapak-bapak, serius dia itu ingin saudara berubah. Bapak-bapak yang rindu istri berubah, katakan amin. Amin. Dengar yang ada suaminya di sini. Tadi bilang amin Pak, menderita sudah ini, dimarah-marahin. Saya salut, saya anggap orang tua saya gitu. Dia ngomongnya kurang ngomongnya, tapi sekali ngomong sampai akar-akarnya saya. Kalau dia ngomong sudah tajam sampai ke akar-akar. Saya sampai bilang, Abah pakai jurus apa itu Abah? Apa jurus kali jonggo atau kali jodoh? Paling dia pakai firman saudara. Amin. Firman menguatkan. Kita jadi kuat karena firman saudara. Jangan lihat badannya besar kalau nggak ada firman, itu seperti kerupuk. Pernah lihat kerupuk? Orang Jawa kalau makan kerupuk terlalu saudara ya. Kalau makan nasi pasti ada kerupuk. Lebih baik nggak ada ikan, jangan sampai nggak ada kerupuk. Tapi saudara tahu banyak orang yang mentalnya kadang-kadang mental kerupuk. Kelihatan besar, tapi waktu hadapi masalah dia nggak lari kepada Yesus, dia mental kerupuk. Dia langsung nangis. Dia udah sampai mati. Covid, bangkrut usaha gue. Dia nyalakan orang lain. Gara-gara tutup di sebelah, bangkrut gue buka warung di sebelah. Tapi kalau dia dekat dengan Tuhan,
Waktu alami masalah dia berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup membuat mujizat yang besar dalam hidupku. Amin. Karena dia diajarkan oleh gembalanya berulang-ulang. Jadi kalau gembala kalian khotbah kemarin 2 Timotius 3 ayat 7, dia khotbah lagi minggu depan 2 Timotius ayat 3, jangan dibilang jadi gembala pikun. Karena dia mau ulang. Ada kan yang begitu ya? Sudah pikun gembala kita. Kemarin dia khotbah itu, ini hari lagi dia khotbah, lihat minggu depan. Saya lihat jemaat di sini nggak ada yang pakai tebak-tebak gitu ya. Kan ada jemaat yang tebak, dia mulai tebak ya. Matius 3:16 dia buka ya. Pas dibuka, mari kita buka dalam Matius 3:16. Oh sudah betul itu, saya sudah hafal. Itu gembala Matius. Nah, gembala kalau sampai mengulang-ulang khotbahnya, pasti ada kerinduannya supaya saudara ingat dan berubah. Sama-sama bilang berubah. Karena diajarkan berulang-ulang. Saudara, sesuatu konsep yang baik diulang-ulang pasti akan jadi baik, saudara. Akan jadi baik. Saya waktu jadi gembala, saudara, waktu saya memulai sebuah pelayanan, merintis pelayanan, saudara, waktu itu yang ibadah hanya satu keluarga, saudara. Saudara bayangkan yang hadir satu keluarga. Saudara, itu sangat banyak sekali. Hadir satu keluarga, saya khotbah seperti di 1000 keluarga, saudara. Saya nggak pernah khotbah loyo-loyo, saudara. Biar lucu-lucu begini, orang bilang, gembala kami lucu. Saya bilang jangan cuma dilucu ya, hafal tuh ayat Alkitab. Untung saya nggak suruh maju satu-satu. Kemarin khotbah apa? Maju. Pas maju. Yohanes 3 ayat 16. Kira Natal. Ya kan? Tapi jemaat harus hafal ayat firman. Ada nggak jemaat di sini bangun pagi langsung cuci piring nggak baca Alkitab? Kalau nggak ada bertobat, saudara. Kalau nggak baca firman setiap hari, berdoa, baca firman, itu yang akan membuat saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadikan pribadi saudara adalah pribadi yang benar-benar dilihat orang lain akan berbeda. Waktu ada orang buat jahat sama saudara, saudara hanya berkata begini sama orang itu, apa-apa, maafkan saya sudah salah. Saya salah. Saya juga manusia biasa. Mohon maafkan saya. Sudah akan berbeda cara saudara berbicara bagi orang lain. Dan saudara nggak akan lagi ngumpul cari kutu di tangga-tangga dulu di tangga. Saudara di kampung itu biasanya kalau ada tangga saudara dia tunggu. Yang paling depan ada ibu yang penuh rambutnya, kedua yang pirang, ketiga yang ini, baru cari kutu, baru ada yang lewat, Baru dibilang gini, itu ya, kamu, itu, bikin malu, itu kalau datang minta tomat di rumah, ada lombok juga karena dia minta. Saudara akan jadi orang yang seperti itu, amin. Atau lagi ngerumpi baru cerita, kamu tahu itu, kamu tahu siapa? Ya siapa? Si Sandra. Kenapa si Sandra? Dia WL, terlalu pipi. Coba gue yang WL. Gue kalau singer, haleluya, haleluya, haleluya. Ada kan yang begitu ya? Tapi bukan di sini, di Kalimantan Timur. Kalau di sini bagus-bagus apa? Saya lihat tadi waktu dengar orang memimpin pujian, singernya, pemain musiknya, waduh, saya bilang, waduh, maunya di sini setiap hari Minggu. Bagus apa? Berikan tepuk tangan yang meriah buat kita. Kalau saudara, saya sendiri rindu datang di sini hampir setiap hari Minggu, apalagi saudara yang sudah ada di Jogja. Apa kan repot mikir tiket saya nanti. Kapan ya kalau datang setiap hari Minggu baru tiketnya, belum makannya, belum ininya, belum itunya. Dia aja rindu. Saya aja rindu, saudara. Kalau saya tinggal di Jogja pasti saya berjemaat di sini, saudara. Apalagi saudara yang mau dibekali, dibuat bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan, amin. Firman itu diajar-ajar, diulang-ulang, diajar, diulang, nggak apa-apa. Kalau diulang lagi nggak apa-apa. Akan buat saudara akan bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita menanamkan nilai-nilai yang baik itu saudara dalam keluarga kita. Yang ketiga yaitu menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian yang seperti saya katakan tadi.
Kalau dikatakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 7b dikatakan dan membicarakannya apabila kau duduk di rumahmu, apabila kau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ingat baik-baik, kalau lagi makan, kalau lagi tidur, kalau lagi di pekerjaan, ceritakanlah kebaikan Tuhan. Jangan ceritakan kejelekan orang lain. Jangan ceritakan kelemahan orang lain, apalagi ceritakan kejelekan gembala saudara. Jangan, hati-hati saudara. Gembala saudara hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Kalau ada yang coba musik hamba Tuhan, mungkin orang begini, hah, udah mau pakai jurus lagi ini saudara. Abah dan dia nggak pernah pesan-pesan, Pak nanti sampaikan ini ya, Fit nanti sampaikan ini, nggak ada saudara. Tapi saya mau kasih tahu, satu waktu saudara di Kutai Barat ada hamba Tuhan yang mengalami permasalahan sejarah hukum. Karena saya punya kenalan teman pengacara, saya telepon beliau. Dan saya katakan tolong, ini ada hamba Tuhan yang mengalami masalah. Bisa saja dia keliru, tapi tolong dulu dia secara masalah hukum supaya bisa clear. Saya bilang, apa jawabannya? Biar aja dia urus sendiri, itu urusan dia. Ngapain gue yang urus dia itu? Ngomongnya kasar, saudara. Tahu? Nggak tunggu tahun berapa tahun, saudara, dia ngalami hal yang sama seperti yang dialami oleh hamba Tuhan. Masuk dalam penjara, alami goncangan yang luar biasa. Saudara, saya cuma bilang, Saul, sejelek-jeleknya Saul, Daud gak pernah mencelakakan Saul. Karena Daud tahu Saul diurapi oleh Tuhan. Kalau kita mengerti perintah Tuhan, kita akan menghormati siapa yang memimpin kehidupan kita dalam kerohanian kita. Amin. Boleh yang amin quote-nya? Amin. Yes. Saya nggak pernah minta penghargaan di depan jemaat saya, nggak. Saya nggak pernah minta penghargaan. Tapi saya minta supaya jemaat saya bertumbuh, berbuah, dan saya katakan begini: kalau saudara mau bertumbuh bersama saya, mari bertumbuh dengan baik. Ada kepahitan, kau buang kepahitan. Ada dendam, kau buang dendam itu. Karena semakin kita membangun hubungan baik kita dengan Tuhan, hubungan kita juga dengan orang lain akan Tuhan bangun lebih baik lagi, saudara. Mungkin kita bilang begini, Pak, saya ini orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen, jangan ajarin saya, Pak. Ada kan yang begitu, saudara. Tapi tidak di sini, karena saya lihat jemaat-jemaat di sini mukanya penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Mukanya penuh kemuliaan Tuhan, ya Pak ya. Waduh, bagus-bagus, nggak ada yang tukang gosip, nggak ada, bagus kan? Udah beri malaikat semua saya lihat ini, ya. Bagus. Tapi kata baik saudara, harus koreksi hidup kita setiap hari. Koreksi, karena Lucifer jatuh nggak koreksi lagi hidupnya. Masih ingat Lucifer mau menyamai diri dia dengan sama dengan Tuhan? Kalau andai kata Lucifer waktu itu mengoreksi hidupnya dia sebagai pemimpin pujian, dia nggak akan jatuh. Makanya yang harus kita miliki adalah hati hamba. Keluarga kita mau baik, miliki hati hamba dalam keluarga. Amin. Miliki hati hamba dalam keluarga. Suami istri harus baik dalam rumah tangga. Kalau mau Mazmur 133 terjadi lagi dunia. Tahu ayat Mazmur 133? Ada yang tahu boleh katakan? Kalau Tuhan mau perintahkan berkat, Mazmur 133. Hidup, rukun, dan damai. Bagaimana mau diberkati? Setiap hari piring terbang ke tetangga sebelah. Sampai tetangga hitung sudah 3 lusin piringnya yang nyampe ke rumahnya. Berkat pindah ke tetangga. Saya belajar saudara melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan keluarga kita. Hanya dengan berserah kepada Tuhan. Hanya dengan tunduk dan berlutut di hadapan Tuhan. Hanya dengan kita ketika kita berkata, Tuhan aku tidak sanggup kalau berjalan sendiri. Aku butuh Tuhan yang selalu menuntun hidup keluargaku, hidup pelayananku, hidup anak-anakku. Apalagi anak kuliah di Jogja, papa mamanya ada di Kalimantan, papa mamanya ada di Papua. Tidak bisa kita lihat anak-anak kita lagi ngapain di sini. Anak saya saudara,
Saya cuma bilang begini, Papa nggak akan wariskan kalian harta yang banyak, tapi Papa akan wariskan nilai-nilai kerajaan surga dalam hidup kalian. Harta boleh orang lain ambil, harta boleh habis, bahkan bisa dengan harta kalian kelahi. Bisa, saudara. Yang satu bilang gini, ini mobil gue, sebelum Papa mati, Papa sudah bilang untuk kamu mobil ini. Padahal mobil 10 tahun kemudian sudah macet-macet dan mogok-mogok. Ngapain diributkan harta? Tapi kalau nilai firman, nilai kerajaan surga kita miliki, keluarga akan tetap utuh. Banyak yang hancur karena lupa keluarga itu paling utama dalam hidup kita. Katakan amin. Keluarga dalam pelayanan itu sekarang topang gembala. Ini orang tua kalian topang, dukung gembala kalian, support dia. Ada waktunya gembala itu lemah. Siapa bilang gembala seperti kelihatan seperti perkasa, tapi kadang-kala hatinya bisa rapuh. Saya ngalami. Kan nggak mungkin saya bilang ke jemaat, gembala kalian ini sudah rapuh. Tapi ada teman-teman yang datang, ada jemaat yang baik, yang support. Om, semangat om. Percaya Tuhan punya mujizat yang luar biasa. Makanya saudara, dalam gereja saya jadikan jemaat saya itu seperti keluarga sendiri. Karena mereka kesulitan, saya panggil. Kita sharing, kita saling menguatkan, saling mensupport. Dan banyak mereka yang tadinya nggak kenal firman bisa kenal firman. Banyak yang ragu-ragu, yang nggak ngerti firman, buka aja kitab Kejadian, nggak tahu di mana, dibukanya dari belakang, hanya bisa tahu. Karena kita mengajarkan tentang nilai-nilai kerajaan Allah. Saya cuma katakan saudara, hari ini apapun firman yang saya sampaikan saudara, yang Tuhan kehendaki untuk kita pelajari, yaitu bagaimana supaya kita membangun nilai luhur dalam keluarga. Mari mulai hari ini saudara, tanamkan dalam hidupmu satu prinsip yang benar, itu jangan wariskan harta kepada anak, nggak akan baik hidupnya. Wariskan nilai kerajaan surga. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini saudara, kita bersyukur hari ini. Kita percaya bahwa Dia Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Mari kita bagi berdiri. Kita percaya hanya Yesus penolong yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Syikara batakalanya Maria syikara. Kami percaya Tuhan Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yang setia, penolong yang selalu setia, amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Haleluya. Yesus tak pernah. Saudara percaya, mereka tanganmu segala perkara dapat
Yesus, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Percaya Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia. Allah yang perkasa, yang pedulikan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau yang besar bagi kami. Bersama setiap kami, Kau pulihkan hidup kami. Kau bakal berharga di matamu, berarti di matamu, sehingga merasakan anugerah-Mu yang besar. Sama Tuhan, pulihkan hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kalau saudara menikmati anugerahnya yang besar, kalau saudara sudah menikmati kasih-Nya yang luar biasa, ingat baik-baik, lakukan itu seterusnya. Buatlah yang baik dengan Tuhan dan sesamamu. Tetap percaya, Tuhan setia. segala perkara datang kepada Bapa. Haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Sekali lagi, tetap percaya, Tuhan setia. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati firman yang luar biasa hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi kami benar-benar mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami, sehingga kualitas rumah tangga kami menjadi kualitas rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Di hadapan di dalam rumah tangga kami, Tuhan menjadi pusat. Dan ketika Tuhan menjadi pusat, kami sungguh percaya Tuhan pasti memberkatinya dengan segala hal yang baik, dibuat Tuhan berhasil beruntung. Terima kasih Tuhan, Kau melihat kepada keluarga kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tapi hari ini kami tahu Tuhan, kami percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika kami membuka tangan penyerahan kami, Allah campur tangan di dalam rumah tangga kami. Engkau yang membangun, Engkau yang memberkatinya, maka Engkau juga Tuhan yang sanggup memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Biarlah Tuhan Kau berkati. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk, sering kasih dalam Tuhan. Sebelum memberikan persembahan, saya ingin berterima kasih juga buat buat Pak David ya. Terima kasih juga Tuhan buatan luar biasa dari Bubar. Saya tidak ketemu waktu di sana. Pak John dan balik lagi ke sini. Terima kasih ya. Orang besar Pak John ini, saya tidak akan pernah bisa menjadi pendeta besar karena masih kecil ya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur bahwa tadi saya tertarik dengan berulang-ulang, tapi karena sering kali kita berulang-ulang untuk tidak yang baik ya, untuk yang kadang berulang-ulang karena terpaksa.
Kita pernah mendengar lagu Betaria Sonata berulang kali, tetapi ternyata berulangnya itu ada batasnya. Masih ingat lagunya? Berulang kali aku mencoba, hafal semua, selalu untuk mengalah, tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tulus. Dia mengulang tapi tidak dengan ketulusan, akhirnya lelah, capek. Kalau sudah capek lalu terakhir dia bilang begini, pulangkan saja aku pada ibuku, sudah lelah. Nah kalau sudah lelah dan dipulangkan lalu mengungkit masa lalu, dulu segenggam emas kau pinang aku, yang lalu terus diungkit-ungkit, akhirnya capek. Mari kita mau belajar hari ini. Kita mengulang atau kita melengkapi firman Tuhan minggu yang lalu. Kita belajar tentang living the legacy of faith ya. Jadi kemarin kita belajar tentang bagaimana meninggalkan warisan iman. Salah satunya dari Ulangan pasal 6 ini, dan hari ini dikupas dengan luar biasa supaya kita benar-benar menjadi pribadi atau rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga diberkati. Saudara, kita selama sampai bulan Juni ini kita baru 3 tema khotbah. Ya, jadi memang berulang-ulang Pak David. 29 kali dari 20 Desember sampai dengan akhir Januari kita punya tema yang sama. Setiap hari minggu khotbahnya ini, Divine Breakthrough. Dan mulai Februari sampai dengan awal Juni kemarin tema khotbahnya sama, karis. Jadi tidak berubah. Nah, mulai hari ini sampai akhir bulan kita akan bicara tentang warisan ya, karena suka warisan, semua pengen warisan. Dan minggu depan kita akan belajar warisan, dan awal Juni kita akan berbicara bagaimana kita menikmati warisan itu dan apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik. Kita bawa yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau bersyukur di hadapan Allah. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami, Engkau pemilik rumah tangga kami, karena Engkau yang membangun rumah tangga kami, yang memberkatinya. Hari ini kami bawa semua kepadamu Tuhan. Kalau ada hal yang belum beres, yang harus dikoreksi,
Tuhan, kami tidak akan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kami mau berdoa di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa, Tuhan, perbaharui, pulihkan keluarga kami mulai dari diri kami. Kami yang harus berubah supaya orang lain berubah. Ketika sama-sama kami mengucapkan seperti itu, maka Efesus 5 digenapi, saling menempatkan diri di bawah. Tidak ada yang lebih penting, karena Tuhan bilang suami tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan istri, dan istri tidak berkuasa atas tubuhnya melainkan suami. Dan anak-anak, hormati orang tuamu, karena anak-anak adalah mahkota kebanggaan orang tua. Inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan semua kepadamu. Tumpangkan tanganmu atas kami semua. Biarlah kuasa darahmu Tuhan membasuh kami semua. Hal yang tidak beres dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, Kau basuh ke beban hati dan pikiran kami. Kami mau murni di hadapan Allah, tulus di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu, perhatikan orang yang jujur, lihat orang yang tulus. Sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Inilah bagian dari kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan sebentar kami nak memberikan korban persembahan. Kuduskan persembahan kami, baik itu kolekte tataan persepuluhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Kami pun pulang dengan menikmati anugerah Tuhan, dan kami siap diberkati Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari perang wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi Engkau damai sejahtera. Mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berkati. Kita beri korban persembahan. Saudara, pertemuan yang pertama hari Rabu tetap ada bersedia hybrid ya. Kita mulai ada di sini dan juga online juga. Hari Kamis bersedia di Canden. Lalu minggu depan kita tetap ada ibadah. Dan doakan buat acara tanggal 29. Nanti akan dirapatkan bagaimana solusinya. Kita akan ada kedatangan tamu 8 personil dari Jakarta untuk penginjilan atau misi di LP Cepongan, lalu kemudian di LP Wirogunan, karena kebetulan saya ada di Litbang untuk misi untuk penjara. Lalu kemudian nanti setelah itu hari Rabunya jam 1 akan hadir di sini untuk pelayanan kesehatan. Saudara, pelayanan kesehatan ada 2 dokter, dokter umum dan dokter anak ya. Jadi anak-anak bisa dibawa mungkin mulai setelah makan di siang hari. Jam 2 kita akan mulai, karena mereka takut nanti jangan-jangan seperti di Marore yang kita target 50 orang ternyata 150. Yang ditargetkan 1,5 jam ternyata 3 jam tidak selesai. Jadi kita berharap kalau jam 2, jam 5 selesai, mereka istirahat, karena habis itu sorenya, selesai sorenya ada ibadah. Yang di Berbah, di sini base camp ini akan digabung ibadah pertama kedua, lalu ada sebagian yang ke GBI Maguwo dan sebagian yang ada akan di Bakulan ibadahnya. Jadi kita bersama-sama doakan acara itu nanti akan dibicarakan bagaimana pengaturannya, baik untuk konsumsinya, untuk hal-hal yang lainnya. Lalu mereka akan bermalam di Jogja sini juga. Lalu kemudian juga itu saja tanggal 2 Juli ada pemberkatan nikah Edward dan juga Nongki, semua jemaat nanti diundang semua di Mulyo Dadi ya, bukan Dadi Mulyo ya, Mulyo Dadi, Ganjuran ke selatan ya. Kita ada pemberkatan di sana. Tanggal 1-nya di Parangtritis, tanggal 3-nya ibadah di Parangtritis juga kita yang melayani dari sini. Tuhan Yesus memberkati dengan segala yang baik. Amin. Selamat juga kepada 9 orang yang tadi ambil bagian dalam baptisan air. Kita bersyukur ada 9, dan insya Allah nanti bulan Juli juga kita akan ada baptisan. Kita tidak menunggu sampai 1 tahun, tapi setiap waktu ada yang mau dibaptis, siap untuk baptis. Siapa namanya?